Selamat datang di Novella Channel. Terima kasih sudah mampir di Novella Channel. Bantu untuk klik tombol subscribe dan like untuk berkembangnya channel ini. Dan jangan lupa untuk nyalakan loncengnya agar selalu mendapatkan notifikasi terbaru dari Novella Channel. Silahkan menikmati cerita novel favorit Anda. Mari kita lanjutkan kembali kisah novel Nathan Lewis, Kultivator Sang Dewi. Episode 171, bersama Novella Channel. Selamat mendengarkan. Masih bersama Novella Channel, mari kita lanjutkan. Naga. Tiba-tiba, Nathan Lewis berteriak keras, lalu aura di tubuhnya naik, dan nyala api di pedang naga menghilang, digantikan oleh garis-garis cahaya emas. Diterangi oleh cahaya keemasan, jaring coklat tua yang awalnya menutupi bagian atas kepala menghilang seketika, seolah menghindari cahaya keemasan. Nathan Lewis menebas dengan pedang, energi pedang melonjak, dan cahaya pedang yang tak terhitung jumlahnya menyelimuti Hector Xavier. Boom! Setelah itu, cahaya pedang mengembun bersama dan jatuh ke arah Hector Xavier. Hector Xavier sedikit mengernyit, cahaya keemasan barusan membuatnya merasakan ketakutan yang tersisa di hatinya, dan energi hitam melilit tubuhnya, seolah-olah takut akan cahaya keemasan. Armor kegelapan. Hector Xavier berteriak, dan energi coklat tua muncul dari belakangnya lagi, lalu dengan cepat menyelimuti seluruh tubuhnya. Kaca. Pada saat ini, cahaya pedang Nathan Lewis telah tiba, dan menebas dengan keras ke tubuh Hector Xavier. Tetapi pada saat bersentuhan, cahaya pedang itu runtuh seketika dan menghilang, sementara sosok Hector Xavier hanya bergetar sebentar, dan dia tidak mengalami apapun. Nathan Lewis menopang tanah dengan pedangnya. Pedang barusan hampir menghabiskan semua kekuatan spiritualnya. Meskipun pedang pembunuh naga di tangannya berdengung sepanjang waktu, sepertinya penuh semangat juang, tetapi Nathan Lewis tidak berdaya untuk melawan lagi. Wajah Nathan Lewis sangat pucat, seperti baru sembuh dari penyakit serius. Nak, biarkan aku melihat apakah kamu masih memiliki kemampuan untuk memblokir pukulanku kali ini. Setelah Hector Xavier selesai berbicara, dia perlahan mengangkat tangannya, nafas tak terlihat terkondensasi di tangan Hector Xavier, dan kemudian dia tiba-tiba melambai, datang ke arah Nathan Lewis. Nathan Lewis sudah tidak berdaya untuk menahan pukulan Hector Xavier, bahkan dengan tubuh yang kuat, tapi kali ini Nathan Lewis tahu bahwa meskipun dia selamat, dia akan terluka parah. Pada saat ini, Nathan Lewis bahkan merasakan bau kematian, rasa sesak membuatnya tidak bisa bernapas. Nathan Lewis. Tiba-tiba terdengar teriakan pelan dari belakang, lalu sosok Abigail menghalangi Nathan Lewis. Bang! Abigail dipukul dengan keras, dan dia terbang terbalik dalam sekejap. Melihat hal tersebut, Nathan Lewis langsung menangkap Abigail yang terlempar ke udara. Melihat wajah Abigail yang pucat, mengeluarkan darah dari mulut dan hidungnya, mata Nathan Lewis penuh amarah. Ini semua salahku, aku seharusnya tidak membiarkanmu melepaskan Marcel Navarro. Abigail menatap Nathan Lewis dengan ekspresi bersalah, marah. Berhenti bicara, berhenti bicara. Nathan Lewis buru-buru menekan pergelangan tangan Abigail, dan mulai memeriksa luka Abigail. Abigail terluka parah, hampir semua organ dalam terluka parah. Tapi sekarang kekuatan spiritual Nathan Lewis habis, dia tidak bisa menyembuhkan Abigail sama sekali. Abigail, jangan tidur, jangan tidur. Melihat mata Abigail perlahan menutup, Nathan Lewis berteriak dengan tergesa-gesa. Tapi tidak peduli bagaimana Nathan Lewis berteriak, mata Abigail akhirnya tertutup perlahan. Melihat Abigail yang sudah tidak bernapas lagi, tubuh Nathan Lewis sedikit gemetar. Ini adalah orang pertama yang mati untuknya, kemarahan di hati Nathan Lewis membara. Ah! Nathan Lewis mengangkat kepalanya dan berteriak, matanya memerah. Dan terikan Nathan Lewis, di telinga orang lain, bukanlah tangisan manusia, tapi seperti suara naga, seperti nyanyian naga. Suara ini dapat didengar dengan jelas oleh semua orang dalam radius 10 mil. Tiago Levon dan yang lainnya di tempat kejadian buru-buru menutupi telinga mereka dengan tangan, mengungkapkan rasa sakit yang luar biasa. Bahkan Hector Xavier terkejut oleh suara itu, dan mundur lagi dan lagi. Nathan Lewis perlahan meletakkan Abigail di tanah, berdiri dan memandang Hector Xavier di depannya. Di dada Nathan Lewis, cahaya merah tampak bersinar dari tubuh Nathan Lewis. Tubuh Nathan Lewis perlahan berubah, menjadi transparan, dan detak jantung merah cerah bisa terlihat jelas. Apa yang terjadi pada Tuan Nathan? Tiago Levon dan yang lainnya tercengang melihat perubahan pada Nathan Lewis. Masih bersama Novella Channel,
Mari kita lanjutkan. Mata Hector Xavier melebar saat melihat perubahan pada tubuh Nathan Louis. Dia belum pernah melihat pemandangan seperti itu sebelumnya. Berdengung. Tiba-tiba terdengar suara mendengung, dan tripod tembaga di lengan Nathan Louis terbang dengan sendirinya, dan kemudian mulai membesar, berubah menjadi tripod tembaga setinggi manusia. Dan sepertinya ada sesuatu yang terbakar di tripod tembaga, dan kabut putih terus keluar. Tubuh Nathan Louis dengan cepat menyerap kabut putih. Ini bukan kabut, tapi energi spiritual, dan energi spiritual muncul dari tripod tembaga. Pada saat itu, ketika Nathan Louis mendapatkan tripod tembaga, dia tidak mendeteksi jejak aura di atasnya, tetapi pada saat ini, sejumlah besar aura keluar dari tripod tembaga, dan aura ini dengan cepat diserap oleh Nathan Louis. Tripod tembaga ini adalah senjata dewa kuno. Tidak diketahui berapa banyak ramuan dan obat ajaib yang berasal dari tripod tembaga ini. Sekarang tidak mengherankan jika ada energi spiritual di tripod. Melihat pemandangan di depannya, Hector Xavier mengerutkan kening. Dia tidak menyangka bahwa Nathan Louis memiliki beberapa harta di tangannya. Tuan Navarro, Anda dan saya bekerja sama untuk membunuh Nathan Louis ini. Ketika saatnya tiba, Anda dapat memilih salah satu dari dua harta, kata Hector Xavier kepada Marcel Navarro yang berada di samping. Setelah pertarungan barusan, energi Hector Xavier juga banyak dikonsumsi. Awalnya dia mengira Nathan Louis pasti akan mati, tetapi dia tidak ingin perubahan seperti itu terjadi. Dia benar-benar tidak tahu harta apa yang masih dimiliki Nathan Louis. Jangan biarkan kekuatannya habis untuk sementara waktu, dan Nathan Louis masih berdiri di depannya hidup-hidup. Jadi Hector Xavier berencana untuk bersatu dengan Marcel Navarro untuk membunuh Nathan Louis bersama, agar tidak memiliki banyak mimpi di malam hari. Tidak masalah. Setelah Marcel Navarro selesai berbicara, dia melambaikan pedang jahat di tangannya, dan roh jahat berubah menjadi rantai dan belenggu Nathan Louis menguncinya. Hector Xavier juga mengambil kesempatan untuk melambaikan tangannya, dan memasang kembali jaring besar berwarna coklat tua untuk menyelimuti beberapa orang di dalamnya. Dia ingin mencegah Nathan Louis melarikan diri. Nathan Louis ditahan, tetapi dia tidak melawan dan membebaskan diri, tetapi dengan rakus menyerap energi spiritual yang muncul dari tripod tembaga. Pedang pembunuh naga di tangan Nathan Louis juga dengan rakus menyerap energi spiritual, dan bilahnya terus berdengung. Ambil hidupmu. Melihat Nathan Louis ditahan olehnya, Marcel Navarro tidak melawan, jadi dia melompat dengan pedang jahat, dan menusuk Nathan Louis dengan pedangnya. Nathan Louis sepertinya tidak melihat serangan Marcel Navarro, seni konsentrasi berjalan dengan cepat, dan aura di dantiannya pulih dengan cepat. Dan tubuh Nathan Louis mulai pulih perlahan, dan cahaya keemasan samar masih terlihat berkedip-kedip di kulitnya yang telanjang. Marcel Navarro menikam dada Nathan Louis dengan pedang, tapi terdengar suara garing, seolah menusuk pelat besi. Marcel Navarro terkejut sesaat, dan kemudian kekuatan di tangannya sedikit meningkat. Puff, dia melihat pedang menembus kulit Nathan Louis, dan tetesan darah mengalir keluar di sepanjang pedang. Hahaha, tidak peduli seberapa kuat tubuhmu, itu akan tetap tertusuk olehku. Melihat Nathan Louis terluka, Marcel Navarro mulai tertawa. Pada saat ini, Nathan Louis ditahan, dan tidak ada kesempatan untuk melawan, jadi Marcel Navarro juga mengendurkan kewaspadaannya, berencana untuk sedikit meningkatkan kekuatannya. Desir, tepat ketika Marcel Navarro hendak meningkatkan kekuatannya dan menusuk Nathan Louis dengan pedang, cahaya dingin tiba-tiba melintas di depan matanya. Marcel Navarro terkejut sesaat, melihat ke bawah, dan menemukan bahwa tangannya yang memegang pedang telah dipotong dari pergelangan tangannya. Darah mengalir deras. Beberapa detik kemudian, rasa sakit yang parah mencapai otak Marcel Navarro, dan Marcel Navarro menjerit kesakitan. Nathan Louis ditahan, tetapi pedang pembunuh naga telah lama terintegrasi dengan Nathan Louis, mencapai kesatuan manusia dan pedang. Nathan Louis dapat sepenuhnya mengendalikan pedang pembunuh naga dengan pikirannya dan memotong pergelangan tangan Marcel Navarro. Terima kasih sudah mampir di Novella Channel. Bantu untuk klik tombol subscribe dan like-nya untuk berkembangnya channel ini. Novella Channel akan memberikan lebih banyak lagi cerita novel yang lainnya dalam versi audio.